mendengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas nggak? Baik, hari ini kita akan diskusikan pengantar mikrobiologi, biologi molekuler. Di pertemuan kedua di pagi hari ini, cakupan materi kita di pagi hari ini adalah tentang pengelompokan jasad hidup dan cakupan biologi molekuler itu sendiri. PowerPoint ini sudah di-share di grup di Sibda. Jadi tadi harusnya sudah dibaca sekilas, jadi kita tinggal diskusi saja pada Zoom yang terbatas pada pagi hari ini. Baik, kita mulai di slide berikutnya. Oke, kira-kira pengertian dari biologi molekuler itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan organisme jasad hidup. Jasad hidup itu sama dengan organisme ya. Ditinjau dari struktur dan regulasi molekuler, unsur atau komponen penyusunnya. Flashback-nya adalah struktur terkecil dari sebuah organisme atau struktur terkecil dari kita itu makhluk hidup adalah sel. Nah, di dalam sel itulah konsep molekuler yang akan dikaji. Jadi yang paling kecil memang sel, tapi di dalam sel masih ada lagi unsur atau penyusun. Oke. Kemudian apa yang dipelajari dalam biologi molekuler? Yang pertama itu ini secara umum saja, ada struktur kimia materi genetik, ini sudah selesai harusnya di mata kuliah genetika. Kemudian ada organisasi makromolekul, kemudian aktivitas gen, kemudian interaksi antar komponen seluler. Nah, apa disiplin ilmu yang terlibat dalam biologi molekuler? Di antaranya adalah biologi sel. Karena kaitannya adalah apa yang terjadi di dalam sel. Kemudian karena di dalam sel ada komponen penyusun gen, maka kita terlibat juga disiplin ilmu yang namanya genetika. Nah, karena penyusun dari sel itu dan cara bekerjanya secara kimiawi, maka disiplin ilmu yang terlibat berikutnya adalah biokimia dan kimia organik. Nah, karena kegiatan dalam sel itu berkaitan dengan misalnya proses perpindahan elektron ion dari luar sel ke dalam sel, maka diskusinya juga terkait dengan biofisika. Walaupun kalian belum pernah belajar biofisika. Oke. Nah, istilah biologi molekuler itu sendiri itu digunakan pertama kali oleh William Atsbury namanya. Tahun 1945, waktu kita Indonesia lagi mau memproklamirkan kemerdekaannya, ya kan? Di situ sudah biologi molekuler. Kita baru belajar di abad ini, kira-kira gitu ya. Jauh ya? Oke. Nah, apa yang dilakukannya? Dia menjelaskan struktur kimia dan fisika makromolekul biologis. Nah, itu yang dilakukan oleh si tadi itu. Oke. Nah, karena cakupan yang pertama diskusi kita adalah jasad hidup, maka organisasi biologis jasad hidup itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu jasad hidup seluler dan jasad hidup non-seluler. Nah, seluler itu mempunyai satuan unit dasar yaitu sel. Contoh misalnya ada bakteri, hewan tingkat tinggi, tanaman tingkat tinggi. Nah, sel itu mempunyai bermacam-macam komponen subseluler dan organel yang terorganisasi dalam kesatuan yang padu, itu sel. Nah, kemudian ada jasad non-seluler. Jasad non-seluler ini tidak tersusun atas sel, tapi berupa satuan. Misalnya virus atau
bakteriofag, virus juga ya. Apa itu virus gitu ya? Ada nggak di sini? Nah, ini dia. Virus adalah mengandung partikel bahan genetik DNA atau RNA. Ini virus ini lagi tren sekarang ya. Ada di sini yang sudah terkena virus atau sudah pernah mengalami? Ya, kira-kira begitulah. Dia materinya genetiknya DNA atau RNA. Kemudian sifatnya itu parasit obligat. Hanya menunjukkan ciri-ciri kehidupan jika berada dalam jasad hidup. Nah, kemudian strukturnya diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Dan ada juga komponen lainnya, contohnya misalnya lemak. Ya, jadi bukan kita aja yang punya lemak ya kan, virus punya lemak juga. Jadi virus itu berlemak juga, kira-kira begitulah. Satuan dasar virus disebut virion, diameternya 20 sampai 300 nanometer. Jadi teknologi sekarang itu kan kalau ukuran misalnya kan ada mata kuliah mikrobiologi ya kan, sekarang pendekatannya nggak mikro lagi tapi nano. Maka ada pendekatan ilmu atau disiplin ilmu namanya nanoteknologi. Nanti searching saja di jurnal ya. Nah, oke, klasifikasi dapat berdasarkan inangnya. Jadi virus nanti ada di hewan, tumbuhan dan sebagainya. Nah, masing-masing komponen seluler dan organel jasad hidup mempunyai fungsi dan organisasi yang spesifik. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, di samping virus DNA atau RNA, ada lagi yang lebih sederhana dari virus, namanya viroid dan prion. Viroid itu kira-kira gini ukurannya ya. Viroid itu molekul kecil RNA yang terdiri atas 359 basa nukleotida. Apa itu nukleotida? Apa itu nukleosida? Silahkan nanti dicari. Dan tidak diselubungi oleh protein. Contohnya viroid yang menyebabkan penyakit pada kentang, bukan panda kentang. Kemudian ada prion, partikel yang terdiri atas molekul kecil, 250 asam amino yang tidak mempunyai asam nukleat. Nah, asal kata prion itu berasal dari Proteinaceous infectious particle. Dipopulerkan oleh Stanley B. Prusiner. Itu ya. Ini perbandingan, inilah bentuknya kira-kira. Nah, hidup tadi bersifat parasit. Ini dia nih virusnya coronavirus nih. Saya ambil dari internet, contohnya, biar lebih dekat dengan kalian. Bisa memperbanyak diri jika berada di dalam suatu sel inang yang sesuai. Jadi walaupun dia sifatnya parasit obligat, hidupnya hanya bisa pada makhluk hidup, tapi dia juga pilih-pilih gitu. Nggak sembarang nempel hidup, nggak sembarang nempel hidup, kira-kira begitu. Logikanya kan begitu kan? Coronavirus itu bisa menempel di mana saja di bagian tubuh kita, tapi tidak bisa memperbanyak diri atau menyebabkan infeksi kalau tidak pas. Itu diskusinya kan, makanya dia ada tempat spesifik yang dia bisa hidup dengan tenang dan memperbanyak diri dan menyebabkan infeksi. Itu diskusinya tadi maksudnya. Nah, jika berada di luar sistem seluler, di luar sistem hidup, maka virus tidak bisa memperbanyak diri karena tidak mempunyai suatu sistem enzim yang dapat digunakan untuk sintesis partikel virus baru. Maka nanti ingat kembali bagaimana virus itu cara berkembang. Litik, lisogenik. Kan gitu ya. Dia ada yang masuk, dia hancurkan langsung selnya, dia yang berkembang. Tapi ada dia masuk, dia ikut replikasi dengan gennya si inang, menyusup di situ. Itu yang litik dan lisogenik. Perlu didiskusikan lagi. Nah, meskipun bersifat parasit, namun dalam perkembangan genetik molekuler telah dilakukan eksploitasi virus untuk kepentingan praktis. Contoh misalnya senjata biologis. Gini.
medis, pengobatan kanker dan lain-lain. Bisa jadi ya orang yang tidak punya etika dalam ilmu pengetahuan atau dalam akademik, dia membuat sebuah senjata biologis dari beberapa jenis makhluk hidup gitu. Ini kan nggak nampak, kalau senjata biologis kan nggak nampak kan, dan tidak bersuara. Jadi kalau nonton film apa tuh ya, film flu gitu ya, dia disebarkan di udara gitu kan, kemudian orang-orang menghirupnya, kemudian terjadilah infeksi, kematian dan segala macam, karena dia tidak bersuara dan segala macam. Maka perlu dibarengi dengan etika dalam ilmu pengetahuan supaya tidak terjadi yang demikian. Tapi kalau untuk medis, pengobatan kanker itu sangat dianjurkan begitu kan. Nah, salah satu protein prion yang ada yang bisa menyebabkan apoptosis itu apa ya? Proses kematian sel secara normal dengan cara menghilangkan sel yang tidak diinginkan. Itulah cara bagaimana virus bisa dijadikan sebagai obat anti kanker. Kita tahu kan kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Secara umum sel itu selalu bertumbuh, selalu berganti, yang rusak digantikan oleh yang bagus. Tapi kalau pertumbuhannya tidak terkendali, maka menyebabkan yang namanya kita sebut kanker, atau istilahnya apa? Saya lupa. Nah, maka prinsip apoptosis inilah yang digunakan oleh peneliti medis untuk digunakan virus ini menjadi obat anti kanker. Dia bisa menghilangkan sel yang tidak diinginkan, sel-sel yang berkembang tidak semestinya itu dihilangkan. Kira-kira begini ilustrasinya, gambarnya. Nanti bisa didiskusikan, dicari di internet atau di mana gitu ya. Nah, jasad seluler. Tadi kan jasad non seluler ya, virus. Yang pertama itu kita diskusi terkait doktrin sel. Istilah itu pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke. Ini nama ini cukup familiar di kalangan orang biologi. Kemudian sel itu satuan dasar minimum suatu jasad hidup. Jasad hidup ya. Kalau jasad tak hidup atau benda mati, struktur selnya adalah namanya yang proton, atom, itu yang paling kecil. Tapi kalau dalam jasad hidup namanya sel. Ciri sel itu adalah bisa berfungsi sebagai layak makhluk hidup. Makanya ada nanti makhluk hidup bersel tunggal, satu sel. Dengan satu sel saja dia bisa memperbanyak diri, bisa bermetabolisme dan sebagainya. Nah, kemudian semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya dan masing-masing sel mempunyai suatu sistem kehidupan sendiri. Ini nggak usah diperdebatkan lah ya. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada. Jadi sel yang sudah ada itu dari mana? Itu nggak usah diperdebatkan lagi lah ya. Percaya aja lah bahwasanya kehidupan ini diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Udah, selesai sampai situ ya. Kemudian sel itu bersifat dinamis yang selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud adalah transformasi seluler yang melibatkan macam-macam reaksi molekuler di dalamnya. Maka ada bermetabolisme dan sebagainya. Kemudian pengaturan seluler itu dilakukan oleh sel, memiliki dua fungsi utama sebagai piranti kimiawi proses metabolisme. Metabolisme itu kan perombakan atau pembentukan, yang katabolisme dan anabolisme. Kemudian penyimpan kode-kode informasi biologis yang diturunkan kepada keturunan berikutnya. Itulah yang gen dan seterusnya. Nanti ada yang ekspresi, ada gen yang terekspresi, ada yang tidak. Kalau nanti ada diskusinya nanti bagaimana sebuah sebuah enzim bekerja itu karena ada proses biologi molekuler di dalamnya. Karena ada stimulusnya dia bekerja. Kalau tidak ada stimulusnya dia diam, tapi bukan hilang. Nanti ada diskusi itu di bagian di sesi berikutnya. Mungkin di setelah UTS biasanya.
Nah, ini sel itu disusun oleh membran sel, inti sel, sitoplasma, organel sel. Organel sel itu ada ribosom, nanti organel sel itu yang tumbuhan beda, yang hewan beda. Ada yang ada di tumbuhan, ada yang tidak ada di hewan. Kemudian, sel itu bisa melakukan proses. Ada transport pasif, ada transport aktif. Yang pasif itu difusi terfasilitasi osmosis. Kemudian aktif ada transport aktif primer, fagositosis, endositosis, dan seterusnya. Pengertiannya sudah jelas ini ya, kalau ini nggak ada masalah ya. Apa itu difusi, bagaimana dia bekerja, ini sudah selesai harusnya ceritanya. Transport pasif, apa bedanya dengan transport aktif? Ada yang melawan gradien arah gravitasi misalnya dari bawah ke atas. Bagaimana mungkin sebuah garam mineral yang diserap oleh tanaman itu bisa naik ke daun, kan kira-kira gitu. Itu kan melawan arah gravitasi, harusnya kan dari atas ke bawah. Bagaimana prosesnya? Apakah melewati antar sel atau di celah-celah sel? Itu udah diskusi ya. Di fisiologi tumbuhan harusnya, kalau yang cerita itu. Nah, kemudian ada sel yang seluler tadi itu bisa kita bagi, ada yang bersel tunggal, ada yang bersel banyak. Itu dah ya. Ini sebelum ke sel prokariot sama eukariot, ada sel tunggal, ada sel banyak. Jadi kalau yang sel tunggal itu terdiri atas satu sel, kalau yang banyak sel ya namanya bersel banyak. Nah, berdasarkan atas organisasi dan struktur rinci sel, maka jasad seluler tadi itu, jasad hidup itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu prokariot dan eukariot, prokariotik dan eukariotik. Nah, ciri utama dari prokariot itu belum ada pembagian ruang yang jelas antara komponen-komponen selnya. Kira-kira kan kalau prokariot tidak punya membran inti gitu ya. Eukariot punya membran inti, sehingga jelas di mana posisi dari komponen sel. Nah, jadi komponen sel prokariot itu termasuk bahan genetiknya terletak dalam sitoplasma. Karena belum ada membran inti. Kan itu ya pengertian paling mudah. Kemudian selain itu dalam sel prokariot belum ada organel yang spesifik. Nah, sel prokariot itu apa ya, bakteri dan seterusnya lah ya. Kemudian ada sel eukariot. Jadi komponen selnya itu jauh lebih teratur dari yang prokariot. Bahan genetiknya berada atau dibungkus oleh membran nukleus. Nanti sehingga alur informasi genetiknya berbeda dari jasad prokariot. Selain itu nanti ada eukariot tingkat rendah, ada eukariot tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi itu contohnya misalnya ada fungi, penicillium. Kalau yang tingkat rendah contohnya kamir, Saccharomyces. Itu yang di mana itu ya? Yang di roti rendah, tapi yang nampak muncul di pohon-pohon itu tinggi, kira-kira begitu. Jadi tingkatannya begitu ya. Oke. Nah, walaupun, nah ini satu lagi nih. Prokariot secara garis besar ada prokariot dan eukariot, tapi di prokariot itu juga nanti akan terbagi gitu. Ada eubakteria dan bakteria gitu. Nanti yang golongan archaea itu berbeda dengan bakteri yang biasa. Kalau ingat, kan udah mikrobiologi udah ya. Ada archaea. Archaea itu kan berbeda dengan bakteri. Walaupun dia golongan bakteri gitu. Archaea itu kan hidupnya di tempat-tempat yang sangat ekstrim. Kalau yang bakteri kan yang normal lah ya, ada hidup suhu rendah, sedang, dan tinggi. Ini sangat tinggi. Tapi prokariot juga. Maka kehidupannya dan struktur penyusun selnya bisa jadi berbeda dengan yang bakteri. Karena tentu yang tidak tahan panas bakteri kan akan terdenaturasi ya, protein dan segala macam. Tapi yang di eukariot karena dia tingkat tinggi, maka dia tidak
tidak masalah dengan kondisi yang sangat panas misalnya. Jadi perlu dipahami. Ini kira-kira gambaran dari struktur sel prokariot dan eukariot. Ini boleh dicari di internet, saya pikir sudah banyak. Ini pun saya ambil dari internet. Kemudian ini apa ya? Sel hewan dan sel tumbuhan. Ada membran plasma, fungsinya, kemudian dijumpai di mana, kira-kira gitu ya. Ini bisa dibaca saja. Kemudian ada interaksi makromolekul genetik, ada asam nukleat. Asam nukleat itu polimer nukleotida yang berperan dalam menyimpan serta memindahkan informasi genetik. Nah, satu unit monomer misalnya terdiri dari 3 komponen dinamakan nukleotida. Ingat ya, nukleotida. Ada nukleosida. Berbeda. Jadi kalian yang bagian yang mana nanti dicari. Oke. Kemudian ini struktur dasar nukleotida. Basa nitrogen, cincin purin atau pirimidin. Ini kan pasangannya ya. Purin itu terdiri atas adenin dan guanin. Pirimidin teratas timin, sitosin, dan urasil kalau di RNA. Kemudian AGC tetapi HT itu timin tadi hanya ada pada DNA, sedangkan U hanya pada RNA. U itu urasil. Strukturnya ini. Kemudian ada molekul gula dengan 5 atom C. Nama gulanya pentosa, yaitu 2-deoksiribosa namanya, makanya deoksiribosa ribonukleat. Jadi yang perlu diingat itu ininya gitu, susunannya. Di rantai nomor berapa dia, di cincin nomor berapa dia berikatan dengan H, berikatan dengan OH. Jadi kalau menyusunnya yang mana tadi? Nah, ini. Nah, hanya itu kapan? O-nya itu di mana? Posisinya, ngitungnya. Itu yang perlu. Jangan asal tarik saja, kira-kira begitu. Nanti dibaca lagi lah ya. Itu kan udah apa ya. Kemudian ada ini penyusun. Kemudian penemu struktur molekuler dari DNA double helix oleh si James D. Watson, ini pun Franz Crick juga sudah cukup familiar. Oke. Ini yang urutan 53. Kalau nanti ini nampaknya nanti di proses replikasi DNA ini nanti ketahuan nanti nih lebih jelasnya. Arahnya kan 53. Kalau yang 35 gimana kalau pas replikasi DNA? Nanti kan ada itulah yang apa ya, Okazaki gitu ya. Nah, jadi disusun dulu fragmen-fragmen Okazaki itu, baru nanti si enzim apa namanya? Nah, saya pun lupa. Yang mengapai yang DNA itu, yang pada replikasi DNA nanti ya. Oke. Yang ini dia. Kan ini kan 53. Nah, dipecah hanya di 2 ya, 53, 35. Tapi kan posisinya harus 53. Ini kan kalau yang ini kan jelas dibacalah kemari gitu kan. Kalau yang ini kan enggak. Nah, ini pada replikasi DNA, rantai DNA baru dibentuk berdasarkan urutan nukleotida. Nah, nanti diskusinya di replikasi DNA. Kemudian ada berbagai jenis ikatan yang ada di molekul dalam sel. Ada ikatan kovalen, ikatan yang ada di antara atom-atom yang menyusun suatu molekul. Kemudian ada ikatan non-kovalen. Kemudian ada ikatan non-kovalen yang penting, ada ikatan hidrogen, jadi interaksinya lemah. Kata kuncinya itu saja sebenarnya. Ada ikatan ionik, ada interaksi van der Waals. Ada interaksi hidrofobik. Hidrofobik itu yang tidak larut dalam air, ada hidrofilik. Nah, kemudian ada asam ribonukleat atau RNA. Nanti ini di apa namanya? Transkripsi
dalam sintes protein. Diskusi nanti di sintes protein. Kemudian ada mRNA, ada tRNA. Kapan mRNA itu muncul? Nanti kan di sintes protein kan ceritanya. Ada yang translasi, ada yang transkripsi, dan seterusnya. Kemudian ada tRNA dengan rRNA. Ini penelitiannya begini. Perkembangan penelitiannya pada akhir abad 20 dan awal abad 21, RNA itu dalam berbagai macam bentuk dan terlibat dalam proses pasca translasi. Kalau kita ceritanya kan dulu sampai translasi selesai. Tapi ternyata ada pasca translasi. Dalam pengaturan ekspresi genetik, orang sekarang mengenal RNA mikro. Nah, pertahanan terhadap serangan virus. Oke, baik. Ini ceritanya apa ini? Ya, ini ceritanya masih RNA yang tadi, kurang lebih ada RNA transfer, ada RNA duta atau mRNA, ada RNA ribosom atau rRNA. Apa fungsi R ininya? Ini masing-masing. mRNA itu fungsinya menerima informasi genetik dari RNA dalam proses transkripsi. Kalau tRNA mengikat asam amino yang terdapat dalam sitoplasma. Sebelum diikat oleh tRNA, terlebih dahulu dengan ATP, jadi butuh energi. Kalau yang rRNA bertugas mensintesa protein dengan menggunakan asam amino, ini berlangsung dalam ribosom. Jadi fungsi ribosom itu adalah sintesis protein. Ini pengantar dari saya, nanti boleh dibaca dan ditambah dari literatur yang lain, supaya menambah wawasan terkait ini. Sebenarnya cerita biologi molekuler ini adalah ulangan dari berbagai mata kuliah yang telah kalian alami, kira-kira begitu. Inilah cerita kita terkait dengan pengantar biologi molekuler.